Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di Ragil Murti Channel. Di video kali ini aku mau ngebagiin resep ide jualan yang super gampang banget. Modal yang dipakai juga sedikit banget. Selain itu, di video ini aku juga bakal ngasih tahu kalian gimana cara bikin bungkusan gorengan. Daripada penasaran gimana cara buatnya, yuk bikin sama-sama. Jadi yang pertama siapkan 1 bungkus tepung serbaguna. Di sini aku pakai yang sajiku ya teman-teman. Nah selanjutnya aku tambahkan tepung terigu. Kemudian aku tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk. Nah selanjutnya aku tambahkan juga air. Untuk penambahan airnya ini dilakukan secara bertahap sambil diaduk-aduk kayak gini. Untuk apinya belum aku nyalakan ya teman-teman. Ini aku masih dalam keadaan api belum nyala. Kalau udah lumayan kecampur, apinya bisa kita nyalakan. Terus kita masak sampai dia itu menggumpal. Dan harus sambil diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman, supaya bawahnya itu nggak gosong. Kalau sudah menggumpal kayak gini, tandanya bisa kita matikan api kompor lalu sisihkan. Nah selanjutnya kita bisa pindahin ke dalam wadah. Kalau suhunya udah berkurang, masukkan tepung tapioka, terus tambahkan 2 butir telur. Untuk telurnya aku pakai yang ukuran sedang ya teman-teman. Lanjut kita uleni sampai benar-benar tercampur rata. Di sini aku pertama menggunakan plastik dulu supaya nggak lengket banget ya teman-teman. Oh ya, untuk banyaknya tepung tapioka nanti sesuaikan sama kelembaban masing-masing. Kalau adonan kalian masih lembek banget, kalian bisa tambahkan tepung tapiokanya secara bertahap. Nah ini memang adonan itu agak lumayan lengket, tapi nggak apa-apa. Ini kita taburi tepung sedikit dulu, kemudian kita ambil sedikit atau secukupnya. Untuk besarnya nanti sesuaikan sama selera masing-masing ya teman-teman. Nah ini kita bulat-bulatkan kayak gini. Kalau memang masih agak lengket, tangan kalian bisa ditaburi dulu dengan tepung. Oh ya teman-teman, nggak usah khawatir, untuk semua bahannya sudah aku tulis di kolom deskripsi, kalian tinggal screenshot aja. Nah ini dilakukan semuanya sampai selesai. Nah ini udah aku bulat-bulatkan semuanya, hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Kalau udah panaskan air, kalau udah mendidih kita tambahkan minyak goreng sedikit. Ini tujuannya supaya nanti nggak saling lengket ya teman-teman. Nah kalau udah tercampur rata kayak gini, lanjut aku masukkan bola-bolanya. Kita rebus baksonya itu sampai mengambang ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang suka sama resep ini, jangan lupa tekan like dan share ke sosial media kalian, serta ikuti terus Ragil Murti biar kamu nggak ketinggalan resep menarik lainnya. Karena di akun Ragil Murti kamu akan menemukan resep ide jualan, ide isian toples, dan resep masakan yang enak-enak. Jika sudah, terima kasih banyak ya. Kalau bola-bolanya udah mengambang kayak gini, kita tunggu dulu 5-7 menit supaya matangnya sampai ke dalam ya teman-teman. Nah kalau udah, bisa kita angkat bola-bola baksonya, kemudian tiriskan. Nah ini bola-bola baksonya udah aku angkat semuanya. Ini aku tiriskan dulu, terus kita tunggu sampai uap panasnya berkurang. Nah ini bola baksonya udah dingin. Lanjut aku mau kerat-kerat ya teman-teman. Ini kita potong menyilang kayak gini, tapi jangan sampai putus. Atau bola baksonya ini kita belah-belah, tapi jangan sampai putus ya teman-teman, supaya nanti ini bola baksonya bisa mekar ketika kita goreng. Nah untuk hasilnya tuh kayak gini ya teman-teman. Oke, ini udah selesai. Terus lanjutkan mengulangi hal yang sama hingga semuanya selesai ya teman-teman. Jujur ketika aku baru tahu resep bakso mekar segampang ini dan cara buatnya juga simple banget, aku tuh bener-bener suka banget sama resep yang satu ini, karena resepnya yang simple dan gak ribet-ribet sama sekali. Oke, kalau udah dibelah-belah semuanya, selanjutnya aku mau goreng di minyak yang udah panas, tapi gunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, biar nggak langsung kering. Nah tips supaya baksonya bisa mekar, kalian bisa sambil di belah-belah lagi menggunakan centong yang kita buat untuk goreng. Jadi sambil digoreng sambil kita belah-belah lagi ya teman-teman, atau bisa sambil ditekan-tekan. Nah jadi hasilnya tuh mekar sempurna kayak gini. Sebenarnya kalau udah mekar kayak gini bisa langsung kita angkat, soalnya baksonya memang udah mateng karena sebelumnya udah direbus lama ya teman-teman. Jadi untuk tingkat kegaringannya nanti sesuaikan sama selera masing-masing aja ya teman-teman. Kalau suka yang garing banget kalian bisa goreng yang lebih lama, tapi kalau nggak suka garing kalian bisa goreng yang sebentar aja.
Nah, setelah aku goreng semuanya, ini hasilnya benar-benar cantik banget, mekar sempurna semuanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku mau kasih tahu kalian tips atau cara gimana bikin bungkusan kayak gini. Pertama, ambil kertas nasi, kita bentuk kotak kayak gini. Nah, selanjutnya kita lipat segitiga kayak gini ya teman-teman. Kalian bisa ikuti caranya seperti yang ada di video. Kalau udah dilipat, selanjutnya kita lipat lagi. Untuk bagian ininya, kita bikin yang lurus kayak gini. Terus juga bagian sisi kirinya juga dibikin lurus seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil lembaran yang atas itu, kita ambil satu aja, terus kita tekuk ke bawah sambil ditekan. Nah, di bagian ini kalau kalian tempelin stiker juga boleh banget. Oke, ini bungkusan gorengannya udah jadi sih sebenarnya, cuman untuk bagian atasnya aku mau bentuk biar nggak lancip. Jadi aku potong pakai gunting kayak gini. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, gampang banget kan cara buatnya? Nah, selanjutnya kita kemas ya bakso mekarnya. Untuk satu kemasan ini aku isi sebanyak 3 bakso mekar karena ini ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman punya kreasi bungkusan sendiri, kalian bebas aja. Nanti sesuaikan kreasi masing-masing aja. Oke, selanjutnya aku mau taburi menggunakan cabai bubuk pun cabai biar nanti hasilnya itu benar-benar enak banget ya teman-teman. Terus kalau kalian suka bisa tambahkan saus cabai di atasnya seperti ini. Dan biar gampang makannya, di sini aku pakai tusuk sate kayak gini. Nah, gimana? Gampang kan cara buatnya? Untuk soal rasa, ini seriusan enak banget. Gurihnya juga pas ya teman-teman, nggak terlalu yang over banget. Terus untuk harga jualnya nanti sesuaikan sama besarnya modal di daerah masing-masing ya. Oke, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Jika kalian suka, silakan share.